WHO has been assessing this outbreak around the clock, and we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Der Bundesrat hat heute entschieden, die Situation als außerordentliche Lage zu erklären. Die Regelung gilt ab Mitternacht und dauert vorerst bis 19. April. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Rapat Kabinet Terbatas tanggal 28 Desember 2020 memutuskan untuk menutup sementara, saya ulangi, untuk menutup sementara dari tanggal 1 sampai 14 Januari 2021 masuknya warga negara asing atau WNA dari semua negara ke Indonesia. Salam sejahtera, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, baik yang ada di Swiss, di Indonesia, di Eropa, di Amerika, dan dimanapun saudara-saudari berada. Puji nama Tuhan bahwa pada hari ini Sabtu, 1 Mei 2021, atas perkenanan Tuhan Yesus, kita bisa bersama-sama berkumpul untuk merayakan Paskah kembali secara online untuk kedua kalinya. Saat ini, seluruh dunia sedang mengerang dalam kesesakan, kesedihan, kesakitan, kehilangan, ketakutan, dan penderitaan yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun. Ada satu kata yang selalu memberikan secercah cahaya dalam hati kita di masa sulit ini. Pengharapan atau hope. Pengharapan akan pemulihan dari penyakit, pemulihan dari kesulitan finansial, pemulihan dari kesedihan, harapan untuk hubungan yang dipulihkan, dan dapat bertemu lagi dengan orang yang dikasihi. Harapan agar semuanya menjadi lebih baik dan kembali normal. Berita adanya vaksin memberikan harapan, dan berita vaksin bagi lansia memberikan harapan. Tetapi di atas segalanya, bagi kita orang percaya, kita sesungguhnya memiliki pengharapan di dalam Kristus Yesus. Di dalam Dia, karena kematian dan kebangkitannya, maka kita memiliki pengharapan akan kehidupan yang kekal, pengharapan akan pengampunan dosa, dan pengharapan akan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Sungguh suatu hak yang istimewa yang kita miliki dalam Tuhan. Doa saya, kiranya Tuhan meneguhkan pengharapan akan janji-janjinya di dalam hati setiap anak-anaknya, sehingga kita bukan saja dapat melalui badai ini, tetapi juga kita bangkit sebagai pemenang. Dan kita bahkan bisa memberkati dunia yang sedang dalam kesulitan. Dan kita diberikan keberanian
untuk memberitakan bahwa Yesuslah pengharapan bagi dunia. Walaupun ibadah ini dilakukan secara online, saya berharap bahwa kita semua bisa mengikuti ibadah dengan hikmat dan tertib. Silahkan mengikuti pujian umat dengan menyanyi di rumah masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah di dalam hidup kami. Kami menyerahkan ibadah ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
Setiap hari makan yang sama. Sabar ya nak, kalau pandemi sudah selesai, jualan bunga papa lancar lagi. Untuk sementara ini, kita sayur buah makan dari kebun dulu ya nak. Sheila, bagaimana dengan mencari pekerjaan hari ini? Ya tadi aku ke rumahnya Manda, dia punya banyak koneksi Mam. Tapi sementara ini dia sedih banget. Mama papahnya meninggal COVID. Bahkan dia nggak bisa ketemu mereka kayak kali lagi. Papanya Eriko juga meninggal dan mamanya harus isolasi. Jadi tidak bisa lihat yang terakhir kali. Ternyata papanya tidak meninggal karena COVID loh. Dan mamanya juga negatif. Tapi sekarang papanya sudah dimakamkan secara COVID. Sedih ya dengan seperti ini ya. Semakin banyak orang-orang yang kita kenal terpapar COVID. Ma, Mama, bisa buat apa sekarang? Kamu sudah selesai makannya? Dah, bisa buat apa sekarang? Sabar ya. Kamu main deh ke kamar ya. Sabar, terus sabar. Bosan, boleh gak ke rumah Dewi? Atau ke rumah Sebastian? Yang mana lebih dekat? Belum boleh sayang. Kan COVID masih ada. Belum tentu juga orang tua mereka setuju kamu main ke sana. Setiap hari gak boleh. Bosan. Pak, saya mau sampaikan sesuatu. Perusahaan tempat saya kerja mau tutup. Dan mereka mulai kurangi pegawai. Mulai dari yang terakhir masuk seperti saya. Jadi, akhir bulan depan, aku tidak kerja di situ. Terus kamu mau lakukan apa setelah ini? Tetap cari kerja lah, Pak. Tapi aku bisa bantu Papa tanam sayur sama buah. Kan tidak tahu corona ini sampai kapan. Biar ada persediaan makanan yang cukup. Papa sangat senang dengan sikapmu karena kamu bisa bantu Papa di kebun Papa. Sekarang ini sangat sulit mencari orang lain untuk bekerja di kebun Papa. Aduh, Opa sekarang kena COVID, padahal Opa sakit jantung. Oma baru aja meninggal karena COVID. Aduh, gimana ya? Ini situasi susah sekali nih. Duit tabungan udah habis. Aduh, gimana ya? Hai. Oh, halo, kamu kenapa di sini? Tadi aku lewat hutan karena enak adem. Tapi ya sementara ini mama juga nggak punya banyak uang. Makanya aku harus usaha banget untuk cari kerja. Dan ya kalau aku lewat jalan raya kan panas. Dan aku ngebawa minum. Nanti aku haus. Dan aku kan cepet capek. Tapi ya sementara ini juga bisnis papa aku juga nggak berjalan loh. Dia kan punya bisnis bunga. Dan bisnisnya tuh bener-bener lagi kacau banget. Karena nggak ada yang butuh bunga untuk dekorasi. Nggak ada yang mau bikin pesta. Dan karena itu, ya kita juga lagi susah banget. Dan aku rasa juga sementara ini orang-orang tuh hati-hati banget untuk pakai uang. Karena mereka lebih mementingkan kebutuhan pokok. Maaf saya dengar pembicaraan kalian. Mama saya kerja di rumah sakit. Tapi ada waktu mama saya nggak bisa pulang atau harus isolasi karena kerjanya terkena COVID. Bahkan beberapa yang meninggal dan kami selalu takut kalau mama juga bisa kena COVID. Setiap hari, dari hari ke hari, kita takut karena banyak orang meninggal di rumah sakit. Iya kamu bener, Bi. Kita udah lama gak ketemu ya. Kamu udah dapat kerja? Sudah,
Sekarang saya kerja di restoran takeaway. Tempat jual makan begini kan masih buka. Jadi kita yang baru selesai kuliah masih bisa kerja di sana. Gajinya memang rendah, tapi lebih baik daripada nggak ada pekerjaan. Apalagi sekarang, apa saya nggak ada pekerjaan. Lumayan buat tambah gajinya, kerja juga sih. Iya, aku sekarang juga jual baju bekas online. Karena corona banyak yang mau baju bekas yang masih bagus. Nah, ini kan kita nggak ada pengalaman kerja. Terus juga setiap 6 bulan ada yang lulusan sarjana. Nah, intinya ini sih, kalau ada kerjaan halal, mau aja, jangan pilih-pilih. Iya, kadang aku rasa udah gak ada kekuatan untuk ngelamar kerja. Aku udah capek banget. Udah setahun aku terus ngelamar di mana-mana. Mau online untuk kerja, atau aku juga sampai datangin perusahaan-perusahaan ya. Tapi aku belum dapet interview sama sekali, sampai sekarang. Udah lebih dari setahun. Lagi baca buku apa, Sheila? Aku lagi baca buku roman. Wah, pasti mengasihkan ya? Iya. Oh iya, Oma apa kabar? Kita udah lama nggak telepon. Iya juga ya. Kita coba telepon Oma yuk. Iya, boleh. Gimana kabarnya ya? Semoga Oma ada di rumah. Halo. Halo, selamat sore, Mam. Gimana kabarnya, Mam? Tadi Mama jatuh. Hah? Kok bisa jatuh, Mam? Mama tadi masak. Minyaknya tumpah. Mama buru-buru karena mau hangus masakannya. Malah kepleset. Sakit di tangan sih. Karena Mama coba tahan dengan tangan. Tapi sudah berkurang kok sakitnya sekarang. Apa di bagian kepala sudah dicek, Ma? Apa ada yang sakit? Tidak, Sharon. Aduh, Ma, saya jadi khawatir. Apalagi Mama sendiri di sana. Dan dalam situasi seperti ini, kita belum bisa menjenguk Mama. Apa Mama mau aku carikan orang untuk bantu Mama di sana? Enggak. Mama enggak berani terima orang di sini. Takut kalau orang itu malah bawa penyakit. Bagaimana? Iya, ngerti, Mam. Tapi saya khawatir kalau sampai ada apa-apa dengan Mama. Mama juga enggak suka sendiri. Tapi Mama takut kalau ketemu orang. Mama kesepian di sini. Mau keluar takut. Untung ada Pak Alvin yang bantu belanjakan keperluan Mama. Mama rindu kalian. Mau lihat dari HP juga Mama nggak tahu bagaimana caranya. Sebentar, Mama. Mama pengen telepon dengan dilihat dari HP. Oh, video call ya maksudnya Oma. Nanti kalau corona sudah lewat, Sheila ajarin Oma ya gimana caranya video call. Tapi kapan ya? Duh, sabar ya, Ma. Kita semua nggak tahu sampai kapan situasi corona ini berakhir. Mungkin lebih baik Mama pergi aja kalau begini terus. Sudah nggak tahan, Sharon. Oma sabar ya, semangat. Kami mau lebih lama lagi sama Oma. Tidak boleh Oma menyerah seperti ini. Iya, Ma. Semangat, Ma. Kami semua sayang sama Mama. Sudah dulu ya. Mama capek, mau istirahat. Oh, oke, Ma. Baik, Ma. Hati-hati ya, Ma. Selamat istirahat, Oma. Dah. Dah.
Dah. Salam Bapak Ibu semua, saya akan membacakan Yesaya 53 ayat 2-5. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari, orang seorang yang penuh kesengsaraan, dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Berikutnya Wahyu 1 ayat 17-18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di hadapan kakinya, sama seperti orang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ibu bapak, saudari-saudara, adik kakak yang terkasih. Senang sekali kita bisa saling jumpa pada kesempatan ini, walau hanya secara virtual. Secara khusus, perkenankan saya menyapa pengurus Perki Swiss. Salam jumpa lagi, Bapak Alfonso Sinaga. Saya sudah beberapa kali bertemu dengan beliau. Ibu Demita, yang selama ini berkontak dengan saya berkaitan dengan perayaan Paskah ini. Dan semua saudari dan saudara pengurus yang lain. Juga Ibu, Bapak, undangan yang saya hormati, Shalom. Kita baru saja membaca dan mendengar kutipan dari kitab Wahyu, bab 1 ayat 17b sampai 18. Kitab Wahyu dalam bahasa Jerman disebut Offenbarung. Kitab yang sama dalam bahasa Yunani kuno diberi nama Apokalipsis Ioannoi, Wahyu Yohanes. Kalau kita perhatikan secara lebih detail, sebenarnya tertulis dalam kitab Wahyu bab 1 ayat 1, Apokalipsis Yesus Kristus, Wahyu Yesus Kristus. Yohanes hanyalah orang yang melihat wahyu itu dan menuliskannya kembali. Menariknya, kata apokalipsis mempunyai dua arti. Bahasa Yunani kuno, apo, tidak, kaluptein, tertutup. Apokalipsis tidak tertutup atau terbuka, Offenbarung, wahyu. Arti berikutnya adalah epokalips, yang sering diterjemahkan sebagai suatu keadaan penuh kekacauan dan kehancuran sebagai akhir dunia, kiamat. Apakah itu berarti bahwa saat kiamat, saat kekacauan, saat kehancuran, sebenarnya juga adalah saat yang sama bagi Tuhan untuk membuka dan mewahyukan dirinya kepada kita? Bisa jadi. Saya yakin bukan sebuah kebetulan bahwa Perki Swiss mengambil teks dari kitab Wahyu untuk perayaan Paskah bersama
di tengah pandemi COVID ini. Benar bahwa pandemi ini membawa banyak hal positif. Orang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga. Orang berjuang untuk hidup lebih sehat. Perjalanan yang tidak perlu dikurangi dan sebagainya. Tetapi yang namanya penyakit yang lebih banyak dibawa ya deritanya. Kematian, sakit, tidak bebas bergerak, tidak sembarangan berkumpul. Hampir tiap hari ada aturan baru yang memang bertujuan untuk melindungi, tetapi juga menghasilkan kebingungan di sana dan di sini. Banjir informasi tentang COVID yang berulang-ulang tidak saja membuat orang waspada, tetapi juga menimbulkan ketakutan yang berkepanjangan, putus asa, dan kehilangan harapan. Di tengah kekacauan dan keputusasaan ini, kita berjuang mencari wahyu Tuhan dan bertanya, apa kehendaknya untuk kita di tengah pandemi ini? Dan kita memilih tema, Yesus pengharapan dunia. Mengapa harus Yesus? Mengapa bukan lembaga-lembaga dunia atau tokoh-tokoh penting dunia yang memberi kita harapan di tengah situasi kacau balau ini? Seturut kutipan kitab Wahyu tadi, ada 3 alasan mengapa Yesus adalah tempat kita dan dunia berharap. Pertama, karena dari Yesus kita mendengar seruan, jangan takut. Seruan jangan takut bisa kita baca banyak kali dalam Alkitab. Ada ahli kitab suci yang mengatakan, jumlah seruan jangan takut ada 365 kali. Sama jumlahnya dengan jumlah hari dalam setahun. Maksudnya jelas. Supaya kita tiap hari tidak takut. Yang lain bilang, jumlahnya hanya 246. Entah berapa jumlah yang tepat, tergantung terjemahannya sebenarnya. Tetapi yang pasti, seruan jangan takut sudah bisa kita baca dalam Kejadian bab 15 ayat 1. Ketika Allah berkata kepada Abram, jangan takut, akulah perisaimu. Dan seruan itu selalu dapat kita baca dalam setiap kitab di seluruh Alkitab. Mulai dari Keluaran sampai dengan Wahyu yang baru saja kita bacakan tadi. Artinya, seperti kepada Abraham, bapa semua orang beriman, pesan yang sama juga berlaku untuk kita. Bagi kita, orang-orang yang punya iman, tidak ada yang perlu ditakutkan. Level ketakutan yang paling tinggi sekalipun, ketakutan sampai tersungkur dan mati, Wahyu bab 1 ayat 17a, bisa diatasi dan dinetralisir oleh Yesus. Saya yakin pandemi yang mematikan tidak akan terlalu menakutkan lagi kalau kita teguh beriman. Kedua, Paskah adalah perayaan kebangkitan Yesus. Yesus bangkit dari kematian. Maut yang sering dianggap sebagai akhir dari hidup, ternyata juga tidak berdaya. Yesus lebih berkuasa daripada maut. Akulah awal dan akhir, dan yang hidup. Aku sudah mati, tetapi hidup selamanya. Bahkan dalam kutipan tadi dikatakan, kunci kerajaan maut pun sudah dikuasai oleh Kristus.
hanya Yesuslah yang sanggup mengatasi derita, kematian, dan maut. Rasanya tidaklah berlebihan kalau kita pun berharap padanya, teristimewa di saat pandemi ini. Ketiga, mengapa Yesus adalah harapan kita dan harapan dunia? Karena hanya tangannya lah yang mampu membangkitkan kita kembali. Kita lihat lagi kutipan ayat 17a tadi. Ia meletakkan tangannya ke atasku, lalu berkata, jangan takut. Ada banyak contoh tentang bantuan tangan Tuhan yang bisa kita baca dan kita renungkan dalam Alkitab. Pada malam Paskah Katolik misalnya, wajib dibacakan teks Kitab Keluaran bab 14, penyeberangan Laut Teberau atau Laut Merah. Kisah ini adalah contoh yang jelas bagaimana tangan Tuhan bekerja, melindungi dan membangkitkan orang yang lemah dan tidak berdaya. Musa dan bangsa Israel setelah kisah ini bernyanyi di Keluaran bab 15. Tuhan memuliakan, tangan kananmu menghancurkan musuh. Saya yakin, tangan yang sama itu juga yang menjaga, membangkitkan, dan menguatkan kita yang tidak berdaya di tengah pandemi ini. Ibu, bapak, saudari, saudara, adik, kakak sekalian. Perayaan Paskah bersama yang diinspirasi kitab Wahyu dan tema Paskah Yesus pengharapan dunia tentu memberi kepada kita banyak pesan. Tapi saya pikir pesan yang paling penting bagi kita bunyinya sama persis seperti pesan pertama Yesus setelah dia bangkit dari orang mati. Ia berpesan kepada murid-muridnya dalam Matius bab 28. Mari kembali ke Galilea. Itu juga menjadi pesan untuk kita. Mari kembali ke Galilea. Mengapa ke Galilea? Bukankah ke pinggir Yerusalem lebih dekat? Atau ke Taman Getsemani misalnya? Galilea adalah tanah kelahiran dan tempat asal murid-murid. Galilea adalah tempat hidup mereka setiap hari. Galilea adalah tempat dahulu mereka dipanggil sebagai murid. Galilea adalah tempat di mana Yesus dan murid-muridnya itu berkeliling sambil berbuat baik. Bukan Getsemani, tempat ketakutan dan pengkhianatan, tapi Galilea. Kembali ke Galilea artinya kembali ke rumah, ke keluarga, ke tengah hidup harian dan rutinitas kita, ke semangat awal kita menjadi murid Kristus. Bukan dengan ketakutan dan kecemasan, tetapi dengan semangat kebangkitan dan hidup baru. Apa yang bisa kita bawa ke Galilea? Pertama, kita bawa damai. COVID-19 mungkin membuat kita seperti murid-murid dahulu. Tinggal di dalam ruangan, mengisolasi diri di balik pintu-pintu yang terkunci karena takut. Tetapi, bahkan di balik pintu yang tertutup itu, Yesus datang, menampakkan diri, dan berkata, 3 kali bahkan, damai bagimu. Yohanes bab 20. Damai Paskah itu akan nyata dalam rumah-rumah kita saat kita berbicara terbuka satu sama lain dengan jujur dan apa adanya.
seperti Yesus dan murid-muridnya lakukan. Kedua, mari kita menyambung harapan. Merayakan Paskah di tengah pandemi COVID sebenarnya sudah sebuah tragedi. Tetapi ketika tepat di malam Paskah tahun ini, seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur Indonesia dilanda badai seroja, tragedi itu menjadi musibah besar. Melihat begitu banyak orang yang memberi pertolongan, kita sadar kita tidak kekurangan orang baik dan kita tidak kehilangan harapan. Seorang donatur yang ikut menyumbang berkata kepada saya, kehilangan harapan adalah musibah terbesar. Membantu dan menghidupkan kembali harapan yang hilang itu, saya pikir adalah Paskah yang sebenarnya. Ibu bapak, saudara-saudari, donatur itu benar. Hoffnung stirbt zuletzt. Begitu bunyi pepatah bahasa Jerman. Harapan mati paling akhir. Dan kalau Yesus adalah harapan kita, maka sebenarnya harapan itu tidak akan mati. Karena Yesus hidup selamanya. Ketiga, mari kita hidup dengan lebih berani. Berani berbuat baik, berani menguatkan orang lain, berani mengasihi. Itu semua akan bikin hidup kita menjadi lebih hidup. Ada seorang anak kecil, namanya Yulia. Setiap kali diajak ke gereja, dia selalu tidak mau. Takut katanya. Akhirnya, setelah dibujuk-bujuk, mau juga dia pergi bersama omanya. Tepat pada perayaan Paskah. Pulang dari gereja, dia kelihatan begitu bersemangat. Ketika ditanya, Yulia, bagaimana kesanmu ikut perayaan Paskah tadi? Dengan penuh senyum di wajahnya, dia bilang, pada awalnya saya takut. Tetapi ternyata semua orang dalam gereja sangat ramah. Mereka semua menyapa dan memberi salam kepada saya. Bagaimana bisa semua orang memberi salam kepadamu? Tanya ibunya. Dia menjawab, mereka semua bernyanyi dengan lantang. Halo Yulia, halo Yulia. Yulia yang kecil dan takut menjadi lebih bersemangat setelah mendengar lagu Haleluya. Selamat Paskah, Tuhan jaga dan berkati kita semua. Amin. Hari ini
Tuhan Allah, dengarkanlah doa kami. Kami mohon ampun atas segala dosa pelanggaran kami. Kepadamu sajalah kami segenap umat manusia berdosa. Kami tidak dengar-dengaran pada perintah-Mu, dan kami tidak memelihara bumi dan seisinya yang sudah Engkau percayakan untuk kami kelola dengan bijaksana atas pandemi yang telah menuntut banyak korban jiwa ini. Ya Tuhan, kami memohon pengampunan-Mu. O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte. Tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Poiché riconosco le mie colpe, il mio peccato è sempre davanti a me. Tegen u alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Så jeg blir fri for misgjerning og rens meg fra min synd. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Yet you desired faithfulness even in the womb, and you taught me wisdom in the secret place. Cistne isopen a ocistien budu. Umemne anatsni galeshi budu. Nijaze furaha na shangwe, nifurahishe tena mimi ambayo uniliponda. भजन संहिता 51 का 9। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। 求你使我听见欢喜和快乐的声音，是你说压伤的骨头可以欢呼。อย่าทรงเหวี่ยงข้าพระองค์ไปเสียจากเบื้องพระพักตร์พระองค์ Jue song sinel negeso kedusi masoso. Topang marohana ias di bagasan au ali debata. En kasih lengkap pak kita dengan roh yang rela. Temahan kawula badhe mulangaken margi paduka dhateng para tiyang ingkang lampahipun nasar. Turipun jaga membalik tangkil ke ayun palungguh iratu. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua proclamará tu justicia. Gospodi, et kra usta moj, a i usta moj vestibec kula tebe.
כי לא תחפוץ זבח ואתנה, עולה לא תרצה. ذبائح الله هي روح منكسرة، القلب المنكسر والمنسحق يا الله لا تحتقره، أحسن برضاك إلى صهيون بني أسوار أورشليم. Then you will delight in right sacrifices, in burnt offerings, in whole burnt offerings. Then bulls will be offered on your altar. Kasihanilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami akan segala dosa dan pelanggaran kami. Seluruh bangsa menanti-nantikan pertolongan dan kemurahan-Mu. Pulihkanlah kami dari pandemi ini ya Tuhan. Negara kami Indonesia, benua Eropa di mana kami tinggal, Amerika Utara dan Selatan, Arab, Afrika, Australia, dan seluruh Asia. Kami semua menanti-nantikan kesembuhan dan pemulihan-Mu ya Tuhan, ya Bapa kami.
Saudara-saudara yang kekasih, betapa bahagia kita bahwa kita mendapat pengharapan yang begitu indah dan mulia melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu marilah kita berdoa untuk doa penutup dan berkat. Mari kita berdiri. Ya Allah Bapa kami, Tuhan yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu dan memuji Engkau karena Engkau memberi pengharapan yang hidup kepada kami melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami sangat bersuka cita, sebab iblis, dosa dan maut telah ditaklukkan melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Teguhkanlah iman kami melalui kebenaran ini, penuhilah kami dengan Roh Kudus agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami, supaya iman kami makin kuat dan penuh pengharapan. Berilah kesabaran dan penghiburan bagi kami dalam segala pergumulan dan penderitaan melalui pengharapan yang indah ini. Tolonglah kami selalu mengingat bahwa semua orang yang percaya kepadamu akan bangkit pula dari kematian ke dalam kemuliaan yang tak terkatakan. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Saya akan pakai ayat dari 1 Petrus 5 ayat 10 dan 11. Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Tidak terasa sudah 2 kali kita merayakan Paskah di tengah pandemi. Kita semua tentu sepakat bahwa masa-masa ini tidaklah mudah untuk kita lalui bersama. Namun kami sangat bangga bahwa pandemi tidak menjadi kesulitan untuk kita tetap saling bersilaturahmi bersama. Sesuai dengan tema Paskah 2021, kami mengajak Bapak dan Ibu sekalian semua untuk selalu memiliki harapan untuk mendapatkan vaksin, harapan untuk kembali ke Indonesia dan kumpul bersama keluarga, serta harapan untuk memiliki kehidupan normal sebagaimana dulu tahun-tahun sebelumnya. Mari kita semua terus berharap dan tidak habis untuk berharap untuk situasi yang lebih baik pada masa-masa yang akan datang. KBRI Bern mengucapkan terima kasih atas upaya dan kerja kerasnya untuk mewujudkan perayaan Paskah untuk masyarakat Indonesia di Swiss tahun 2021 ini.
walaupun kita memiliki keterbatasan untuk berkumpul secara langsung. Secara khusus, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Romo Laurentius Rota, Bapak Pendeta Armin, pengurus Perki Swiss, serta Panitia Paskah tahun 2021. Atas nama keluarga besar KBRI Bern, izinkan saya mengucapkan Selamat Paskah bagi seluruh masyarakat Indonesia di Swiss dan Liechtenstein yang merayakan. Semoga kita semua selalu memiliki pengharapan yang baik untuk situasi yang pasti akan semakin baik di masa yang akan datang. Demikian, terima kasih dan salam sehat untuk kita semua. Salam semuanya, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Setelah 400 tahun bangsa Israel dalam perbudakan, seorang yang bernama Musa tampil sebagai juru selamat agar bangsa Israel dapat keluar dari belenggu perbudakan di tanah Mesir. Dengan penuh perjuangan, Musa bernegosiasi dengan Ramses sang Firaun pada saat itu. Namun perjuangannya selalu menemui jalan buntu. Allah pun menurunkan 10 tulah ke bangsa Mesir. Hingga tulah yang ke-9 Ramses tetap mengeraskan hatinya. Turunlah tulah yang ke-10, yaitu kematian anak sulung. Barulah Firaun mau membebaskan bangsa Israel pergi meninggalkan tanah Mesir. Tulah yang ke-10 ini Musa memerintahkan agar darah domba dibubuhkan pada tiap pintu rumah orang-orang Israel, maka malaikat pencabut nyawa akan meluputkan atau melewatkan setiap rumah yang dikasih tanda darah domba tersebut. Demikianlah seterusnya bangsa Israel merayakan hari pembebasan ini sebagai Paskah, yang artinya meluputkan atau melewatkan. Kini Paskah kita peringati sedikit berbeda dengan yang dirayakan oleh bangsa Israel, meskipun masih punya makna yang sama, yaitu hari penebusan atau hari pembebasan. Kebangkitan Yesus dari kematian memiliki arti penebusan, di mana semua manusia telah berdosa karena dosa satu orang. Demikian juga dosa itu telah ditebus oleh satu orang, yaitu Yesus Kristus, sehingga semua umat manusia berhak untuk memperoleh keselamatan bagi mereka yang menerima dan mempercayainya. Kalau orang Israel diselamatkan Musa dari belenggu perbudakan, tetapi darah Yesus di kayu salib adalah untuk menyelamatkan umat manusia dari belenggu dosa. Selamat Paskah untuk kita semua. Semoga tahun depan kita bisa merayakan Paskah dengan bertatap muka. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam saudara-saudariku terkasih. Tidak terasa pandemi COVID-19 ini sudah berlangsung lebih dari 1 tahun di seluruh dunia. Sudah 1 tahun pula kita berada dalam lockdown dengan banyak keterbatasan yang harus kita patuhi. Dalam kurun waktu setahun ini, ada begitu banyak penderitaan, kesulitan berupa kematian, gangguan kesehatan, kehilangan orang yang dikasihi, pergumulan pekerjaan dan financial, masalah dalam rumah tangga, masalah anak-anak, gangguan kesehatan mental, pergumulan pendidikan, dan seterusnya yang dialami semua orang di seluruh penjuru dunia. Di dalam kesulitan yang amat sangat berat ini, banyak orang yang kemudian mempertanyakan, di manakah Tuhan? Mengapa Ia mengizinkan ini semua terjadi? Mengapa begitu banyak penderitaan yang sangat ini terjadi? Seorang hamba Tuhan berkata, Tuhan berbisik saat kita senang, Ia berbicara saat kita mendengar, tetapi Ia berteriak saat kita menderita. Tetapi sesungguhnya di dalam kesulitan dan penderitaan yang kita alami, Tuhan sangat peduli dan mau mengulurkan tangannya dan membantu kita. Dia mau menyatakan kasih-Nya kepada kita. Di dalam Kristus, kita memiliki janji-janji yang indah. Bahwa Tuhan senantiasa beserta kita dan tidak akan meninggalkan kita. Tidak ada sesuatu pun, baik penindasan, kesesakan, penganiayaan,
sakit penyakit, bahkan maut sekalipun yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus adalah sumber pengharapan bagi kita orang percaya dan bahkan pengharapan bagi seluruh dunia. Di dalam Kristuslah janji-janji Tuhan dalam firman-Nya akan digenapi. Walaupun banyak kesulitan, tantangan, ujian, dan hambatan yang kita hadapi selama masa pandemi ini, Tuhan tetap setia memperlihatkan berkat, kasih, dan penyertaan-Nya kepada umat-Nya. Bahkan ada banyak pelajaran berharga yang dapat kita ambil selama masa pandemi ini. Marilah kita terus mengarahkan pandangan kita kepada Yesus, sumber pengharapan kita. Marilah kita terus menghitung berkat-berkat-Nya dan belajar mengucap syukur di dalam segala keadaan yang diizinkan terjadi dalam hidup kita. Amin. Marilah kita berpegang teguh pada pengharapan kita di dalam Kristus dan di dalam janji-janji yang merupakan salib yang kuat bagi jiwa kita di saat kita melalui badai pencobaan. Kristuslah pengharapan bagi kita dan bagi seluruh dunia di masa krisis pandemi dan di masa yang akan datang. Selamat Paskah 2021. Terima kasih sudah merayakan Paskah secara virtual untuk kedua kalinya bersama panitia Paskah yang sejak tahun lalu belum pernah bertemu secara langsung. Sudah 2 kali ibadah dan perayaan Paskah di rumah masing-masing. Seperti Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, kami juga sudah rindu. Rindu bertemu, berjabat tangan, berpelukan, dan menghadiri ibadah dan perayaan Paskah seperti dahulu. Walaupun ibadahnya virtual lagi dan YouTube lagi, kerinduan kami supaya semuanya di rumah tetap menikmati rangkaiannya. Walaupun lagunya harus rekaman lagi dan harus menyanyi sendiri lagi di rumah, harapan kami kiranya lagunya selalu bergema di hati kita. Walaupun tidak bisa bersalaman langsung dengan Romo, doa kami supaya khotbah yang didengarkan tetap bisa dihayati. Semoga pada Paskah berikutnya kami sebagai seksi konsumsi sudah bisa menyusun menu makanan untuk kita bisa nikmati bersama-sama setelah ibadah. Semoga untuk kesempatan selanjutnya kita bisa makan bersama dan berbagi bungkusan plastik untuk bekal dibawa pulang, oke? Semoga kita sudah bisa bermain bersama, saling bertukar senyum dan tawa, dan berlomba untuk memenangkan games-games yang dibuat. Semoga ibadah Paskah selanjutnya bisa dilaksanakan secara langsung, supaya kami tidak perlu membatalkan sholat Jumat. Semoga anak sekolah minggu juga bisa bertemu kembali di kelas untuk belajar firman Tuhan dan memuji Tuhan bersama. Mari kita senantiasa berdoa dan berpengharapan supaya pandemi ini cepat selesai. Semoga kita semuanya, tua, muda, lansia, pemuda, dan sekolah minggu bisa berjumpa kembali di suasana yang penuh sukacita tahun depan. Salam sehat. Kami Panitia Paskah 2021 mengucapkan Selamat Paskah. Tuhan memberkati kita semua.